Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fajar Prayoga, beserta kawan saya Afifah Zahra Wahdi dan Ciara Nabila Setiawan. Kami dari kelompok 9 Fikih akan presentasikan tugas yang berjudul Segala Sesuatu Tergantung Tujuannya. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak tayangan presentasi berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ciara Nabila Setiawan akan menjelaskan materi yang sudah kami ambil mengenai al-umuru bimaqasidiha atau segala sesuatu tergantung tujuannya. Yang pertama itu ada dasar hukum yang kami ambil dari hadis pula yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dengan niatnya dan bagi setiap orang balasannya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis innama a'malu binniyat ini diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, karena sahnya perbuatan itu tergantung apa yang diniatkannya. Perbuatan di sini yang dimaksud adalah ucapan dan perilaku perbuatan kita yang kita lakukan. Lalu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Daud dan lainnya sepakat bahwa hadis tentang niat tersebut merupakan sepertiga ilmu. Imam Al-Baihaqi mengilustrasikan juga hadis tersebut bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari 3 hal, yaitu hati, lisan, dan anggota badan. Nah, ulama juga membahas niat menjadi 7 bagian. Yang pertama ada hakikat, hukum, tempat, syarat, tata cara, tujuan, dan juga syarat. Dan maksud dari niat tersebut adalah untuk membedakan ibadah dan dari adat yang serupa dengannya. Begitu juga fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Nah, teman-teman, secara garis besar, maksud dan tujuan niat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dengan adatnya. Nah, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu ada wudhu dan mandi jinabat. Kenapa? Karena dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas yang sama dengan kebiasaan atau adat, seperti membersihkan badan, mencari kesegaran, maka niat disyariatkan untuk membedakan keduanya. Yang kedua itu ada puasa. Kenapa? Karena dalam ibadah tersebut terdapat aktivitas yang sama dengan orang yang tidak makan dan minum. Karena tidak memiliki makanan atau minuman, tidak selera atau sedang sakit, maka niat disyariatkan untuk membedakan kedua. Terus yang kedua, untuk membedakan tingkatan ibadah wajib atau sunnah. Nah, disyaratkan menentukan ibadah yang serupa dengan ibadah selainnya. Maksud menentukannya tuh kayak gimana sih? Nah, seperti menyebutkan zuhur atau asar sama dalam segala sisi, maka untuk membedakannya harus ada niat penentu sama sholat asar tersebut. Begitu pula sholat sunnah rawatib wajib ditentukan dengan sandaran sholatnya pada zuhur atau asar misalnya. Serta harus ada penyebutan qobliyah atau ba'diyahnya. Selanjutnya, Syekh Abu Ishaq Asy-Syairazi dalam kitab Al-Muhazzab memberi batasan. Setiap perkara yang membutuhkan niat fardu membutuhkan penentuan penyebutan ta'in, kecuali tayamum untuk ibadah fardu. Dalam tayamum tidak disyaratkan niat fardu tayamum, bahkan tidak sah apabila disyariatkan niat fardu tanpa ada lafal al-istibahah, mencari kebolehan melakukan suatu ibadah. Selanjutnya, suatu ibadah ditentukan sementara niat menentukan tidak disyaratkan secara terperinci. Hal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, penyebutan ibadah tidak disyaratkan terperinci, seperti menentukan tempat sholat dan menentukan nama makmum. Yang kedua, perkara yang penentuannya disyaratkan, maka kesalahan penyebutannya dapat membatalkan ibadah, seperti orang niat puasa, sementara ibadah yang dilakukan adalah sholat. Yang ketiga, perkara yang wajib disebutkan secara umum dan tidak wajib disebutkan secara terperinci, apabila disebutkan secara rinci dan terjadi kesalahan penyebutan, maka menyebabkan batal, seperti niat makmum pada Ali ternyata imamnya adalah Rahmat. Yang terakhir, fungsi niat adalah disyaratkannya penyebutan fardu dalam niat. Terkait penyebutan ada dan kodo dalam sholat, ada beberapa perbedaan. Yang pertama, disyaratkan penyebutan ada dan kodo. Yang kedua, disyaratkan penyebutan niat akodo dan tidak penyebutan niat ada. Yang ketiga, disyaratkan penyebutan ada apabila memiliki tanggungan sholat kodo. Pendapat ini didukung oleh Imam Al-Mawardi. Dan yang terakhir, tidak disyaratkan penyebutan ada atau kodo secara mutlak. Kesimpulan yang saya dapatkan ialah niat adalah sengaja melakukan sesuatu sambil membersamakan dengan melakukan perkara itu dan tempatnya dalam hati. Melafalkan niat hukumnya sunnah.
waktunya ketika permulaan melakukan perkara itu. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun keabsahan amal-amal hanya tergantung pada niat-niatnya. Seorang hanya akan peroleh apa yang ia niatkan. Syekh Fashani berkata dalam menafsiri hadis di atas. Adapun tuntunan-tuntutan hukum syariat, yaitu taklif, yang dilakukan oleh tubuh, yaitu badaniyah, yaitu ucapan dan perbuatan, dari orang-orang mukmin hanya akan dianggap sah ketika disertai dengan niat. Setiap orang akan peroleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apabila niatnya baik, maka balasan yang diperolehnya adalah kebaikan. Dan apabila niatnya buruk, maka balasan yang diperolehnya adalah keburukan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.